Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang persahabatan dua orang anak kecil hingga akhir persahabatan mereka yang menggantung. Ada dua orang anak kecil, sebut saja namanya Yuna dan Adiati. Saat Yuna duduk di kelas 3 SD, ada anak pindahan dari luar kota. Namanya Adiati. Kebetulan papanya si Adiati ini memiliki jabatan penting di perusahaan listrik, atau yang sering kita sebut dengan PLN. Nah, karena jabatannya itu, si papanya sering sekali dipindah tugaskan sehingga menyebabkan keluarga mereka berpindah-pindah tempat. Begitu masuk oleh si ibu guru, si Adiati langsung didudukkan di sebelah Yuna. Dari situlah persahabatan mereka dimulai. Tapi sayangnya si Adiati ini anaknya ringkih gitu. Dan sering sekali nggak masuk sekolah karena sakit. Malah pernah sekali nggak masuk sekolah tuh hampir seminggu karena habis operasi amandel. Karena sering sakit, Adiati lebih sering datang ke sekolah dengan wajah pucat. Walaupun si Yuna memiliki banyak teman, tetap aja kalau Adiati nggak datang, si Yuna merasa ada yang kurang gitu. Hal itu mungkin karena Yuna sangat menyayangi Adiati. Ya kayak udah dianggapnya lah adiknya. Ya karena memang Adiati ini lebih muda setahun. Yuna kelahiran tahun 1984, sedangkan si Adiati kelahiran tahun 1985. Si Adiati pun bersikap sama. Mungkin karena di rumah ia adalah kakak dari 3 adik-adiknya, begitu di sekolah, ia jadi bisa merasakan jadi seorang adik. Karena memang si Yuna selalu memanjakannya layaknya seorang kakak. Bahkan pernah ada kejadian unik terjadi sama mereka berdua. Saat itu entah kenapa si Adiati tiba-tiba menggigit pergelangan tangan si Yuna. Ya memang gigitannya nggak sakit sih. Yuna pun cuma bertanya, kamu kenapa? Kok jadi aneh gitu? Dan jawaban si Adiati cuman, ya pengen aja. Gerem soalnya. Besok-besok kan belum tentu bisa gigit tanganmu. Kayak gitulah jawabannya ya kan. Dan si Yuna sama sekali nggak marah. Ia malah ketawa karena memang gigitannya cuma main-main. Ya tak lebih dari gigitan gerem lah. Dan saat kejadian itu mereka sudah berada di kelas 6 SD. Hingga tak terasa mereka pun lulus lah. Bahkan Yuna dan Adiati merencanakan akan mendaftar di SMP yang sama. Tapi takdir berkata lain. Lagi-lagi karena jabatannya, papanya Adiati dipindah tugaskan keluar kota. Bukan keluar kota lagi pun, kali ini di luar provinsi. Adiati nggak bisa nolak ya, karena memang udah menjadi tugas papanya. Adiati bahkan membuat acara perpisahan buat teman-temannya di rumahnya. Di saat pertemuan terakhir, Adiati dan Yuna saling berjanji berkirim surat. Adiati pun bilang kalau ia akan berhenti berkirim surat kalau Yuna duluan yang berhenti. Jadi, selagi Yuna masih mengirimkan surat, maka dia pun berjanji akan terus membalasnya. Di tahun 90-an memang kayak gitulah cara komunikasinya ya kan. Kalau nggak telepon ya berkirim surat gitu. Adiati bahkan memberi Yuna selembar sapu tangan. Teman Yuna yang lain agak kaget. Mereka bilang seharusnya Yuna jangan terima hadiah sapu tangan tersebut. Ya katanya, mitosnya nih ya. Siapa saja yang memberi hadiah sapu tangan, maka dialah yang akan memutuskan persahabatan. Ya Yuna berusaha menepis anggapan itu karena dia yakin betul Adiati nggak akan mungkin melakukan hal itu. Setelah tamat, mereka berdua intens berkirim surat. Semua dibahas di dalamnya, mulai dari sekolah baru, teman-teman baru, bahkan tentang artis favorit mereka. Ya, di mana di saat itu Yuna mengidolakan Boyzone dan Backstreet Boy. Sedangkan Adiati ngefans banget dengan boyband The Moffats. Ya, saking intensnya, mungkin sudah lebih dari puluhan kali mereka berkirim surat. Hingga akhirnya saat duduk di bangku SMP kelas 2, Adiati pun berhenti mengirimkan surat ke Yuna. Hal itu membuat Yuna sedih sekaligus bertanya, kenapa Adiati tidak membalas surat-suratnya. Kabar terakhir, Adiati cuma bilang akan pindah rumah lagi. Tapi dia nggak bilang mau kemana. Ya sedih sekaligus kecewa lah si Yuna ini. Hal itu disampaikannya ke mamanya. Ya mamanya yang memang tahu cerita persahabatan mereka, menyarankan untuk coba sekali lagi berkirim surat. Kalau nggak dibalas juga ya sudah, jangan kirim surat lagi. Terus si Mamat nanya kayak gini, tapi Yuna yakin kan Adiati baik-baik saja? Bukannya Yuna pernah bilang Adiati sering sakit-sakitan. Bagaimana kalau amit-amit ya, jangan sampai bagaimana kalau seandainya Adiati udah nggak ada lagi. Ucapan si Mama otomatis membuat Yuna kaget. Yuna nggak mau itu terjadi, tapi hal itu bukannya nggak mungkin terjadi. Kalau benar, berarti itu adalah jawaban kenapa Adiati tidak pernah membalas surat-suratnya lagi. Nangislah si Yuna ini ya kan. Lihat si Yuna nangis, mamatnya si Yuna mencobalah menghiburnya. Disuruhnya lah si Yuna, coba kirim surat sekali lagi. Kalau nggak dibalas juga ya udah ikhlasin aja. Anggap aja Adiati memang sedang sibuk dengan kegiatannya sehari-hari. Tapi Yuna malah memutuskan tidak berkirim surat lagi karena ia baru sadar bahwa di surat terakhirnya Adiati, tulisannya tuh nggak serapi biasanya gitu.
agak mencong-mencong seperti orang yang menulis dengan tangan bergetar. Apa ia menulis dalam keadaan sakit ya? Ya, begitulah akhir cerita Yuna dan Adiati yang menggantung sampai sekarang. Sampai sekarang Yuna udah punya 2 anak. Dan dia masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Adiati. Apakah ia baik-baik saja atau memang udah nggak ada lagi. Tapi Yuna selalu berharap Adiati baik-baik saja. Dan sampai sekarang pun Yuna masih merindukannya. Sampai-sampai si Yuna melakukan pencarian nama Adiati di sosmed. Tapi nihil nggak ketemu gitu. Untuk kisah kali ini saya salut ya dengan si Yuna yang berusaha mati-matian menjaga persahabatannya dengan Adiati. Tapi itu Adiati, saya pun penasaran dengan si anak ini. Kenapa dia ya? Kalau masih sehat, kenapa ngilang gitu aja? Kenapa nggak kasih kabar? Dan kalaupun meninggal, ya seharusnya pihak keluarganya kirimkanlah satu surat untuk si Yuna ya kan. Tentang meninggalnya si Adiati, biar si Yuna nggak bertanya-tanya gitu. Kan kasihan si Yunanya juga. Bayangkanlah, 2 tahun pula jadi sahabat pena ya kan. Tahu-tahu bles hilang gitu aja. Gimana nggak bingung coba? Untuk Adiati, dimanapun kamu berada, ya semoga dirimu sehat-sehat aja ya kan. Ya kalaupun kamu udah nggak ada, semoga arwahmu ditempatkan yang terbaik di sisinya. Amin. Tetapi ketika ditanya ke si Yuna, keyakinannya kayak mana gitu tentang keadaan si Adiati. Dan entah kenapa si Yuna ini feelingnya kuat gitu loh, kalau si Adiati udah nggak ada lagi. Ya mungkin keluarganya nggak ngasih tahu karena nggak mau buat Yuna bersedih. Secara memang mereka tahu Adiati lengketnya cuma sama si Yuna gitu. Ya, apapun itu, semoga yang terbaik lah buat mereka berdua. Oh ya, si Yuna nih setiap kali melihat Dev Moffat ya sampai sekarang gitu, pasti ingatnya langsung sama si Adiati. Karena memang di antara keempat anggota band tersebut ya kan, Adiati sangat mengidolakan Dev Moffat. Kesimpulan dari kisah ini adalah untuk senantiasa menjaga persahabatan sesanggup dan selama yang kalian bisa. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.